fans. Pentingnya etika profesi hukum agar menjadi pedoman bagi para praktisi untuk menjalankan tugasnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan mematuhi etika, penegak hukum dapat melindungi kepercayaan publik, melindungi hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum, memastikan hukum berjalan secara objektif dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Selamat pagi, pekerjaannya mengganggu waktunya. Selamat masuk perhatikan. Baik, Ibu. Selamat duduk. Ada apa kamu? Ibu, ada yang dari di berkas putusan P2 kasus pada PT Makmur Sejahtera. Apa yang lanjut kamu? Ini kasus besar sudah ditangani oleh jaksa dapat kan? Benar, semalam saya melakukan personil kasus untuk kasus kekerasan jaksa David. Sebelumnya itu kan tuntutannya kan 8 tahun penjara. Namun di final P21 hari ini tiba-tiba berubah drastis menjadi hanya 3 tahun percobaan dengan denda. Nilai denda yang tercampur juga sangat rendah. 3 tahun percobaan ini tidak masuk akal. Kerugian negara sangat besar. Jaksa David sendiri yang menandatangani memo 8 tahun itu kan? Ya Bu, selain itu saya juga menemukan cek di lacinya Pak David dengan sejumlah 500 juta dengan keterangan konsultan hakim Bu. Ini bukti awal. Terima kasih Prasina, kamu boleh keluar. Baik Bu. Thank you. Sekarang bawa saya bawa pemeriksaan kode etik. Ini darurat. Permisi Bu. Selamat pagi Bu Kajari Pak Asmas. Ada pengirahan. Saya sedang sibuk menyiapkan prosedur untuk kasus sekian Pak Sejahtera. Itu sebabnya kami mengenal dan servis. Silakan dulu. Anda punya hak untuk menjelaskan sebelum prosedur formal dimulai. David, saya sudah menganggapmu seperti saudara saya sendiri. Saya percaya pada integritasmu. Tapi tolong jelaskan perbedaan signifikan antara visum tuntutan 8 tahun dan tuntutan final 3 tahun percobaan untuk kasus PT Makmur Sejahtera. Perubahan tuntutan adalah hal yang rumit Bu. Setelah saya telah ulang, bukti-bukti kunci kurang kuat untuk tuntutan maksimal. Saya menggunakan diskresi profesi untuk menerapkan asas kemanfaatan agar kasus cepat selesai. Diskresi Anda bilang? Itu tidak ada hubungannya dengan kasus. Itu adalah hutang pribadi saya kepada salah satu diskresi perusahaan itu. Hutang lama saya yang belum dibayar. David, pasal 8 kode etik, seorang jaksa dilarang menerima hadiah, gratifikasi, pinjaman atau apapun bentuknya yang patut diduga dapat memengaruhi kemandirian, objektivitas, dan profesionalisme dalam penanganan perkara. Apakah Anda pikir kami bodoh? Saya juga sudah tanggung jawab Bu. Anak saya sakit dan dari jaksa tidak cukup untuk membiayainya.
Saya janji akan memberikan uangnya. Terlambat Jaksa David. Pengakuan itu sudah cukup. Itu bukan keseluruhan keuangan, itu adalah penjualan kehormatan dan institusi. Anda melanggar pasal 4 kode etik, menjaga kehormatan dan martabat profesi, serta pasal 10 untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan suap. Itu adalah konflik kepentingan yang melanggar pelanggaran yang paling serius. David, integritas adalah jiwa profesi kita. Kamu merobeknya dengan tanganmu sendiri. Berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti awal, terbukti jelas Jaksa David melanggar pelanggaran berat kode etik, yaitu penerimaan suap untuk mengenalui tuntutan pasal 8 dan pasal 10. Saya tidak punya pilihan. Sebagai pimpinan, saya harus melindungi marwah kejaksaan. Bagaimana langkah selanjutnya, Melkior? Sesuai peraturan Jaksa Agung tentang penegakan kode etik, saya akan segera membuat laporan resmi dan BAP berita acara pemeriksaan, sanksi dan rekomendasi adalah sanksi berat, pemberhentian tidak dengan norma, PTDH dari jabatan jaksa. PTDH, Jaksa Agung, PTDH proses juga harus segera dimulai untuk membatalkan tuntutan 3 tahun percobaan itu, dan jaksa pengganti harus menuntut sesuai dengan aturan minimal 8 tahun. Kita harus tunjukkan pada publik bahwa institusi ini tidak akan melindungi pelanggar. Baik Bu, saya akan koordinasi dengan bidang pidana umum untuk menunjukkan JPO baru, dan proses pengawasan akan berjalan transparan besok. Jaksa David akan resmi dinonaktifkan. Ini pelajaran penting Melkior, bahwa sekalipun kita berhadapan dengan godaan, kita harus tetap mengingat sumpah profesi kita. Kita adalah jaksa perwakilan negara di mata hukum. Terima kasih Melkior, lakukan tugasmu dengan cermat. Dari kasus yang kami perankan di sini, yang menjadi konsekuensinya adalah PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Terkait apa kode etik profesi hukum ini, jadi ketemu lebih fokuskan di jaksa. Dari abang sendiri sebagai akademisi ini, ketika seorang jaksa dia melakukan pelanggaran kode etik ini, abang, apakah itu akan berpengaruh pada undang-undang itu sendiri atau tidak? Kalau menurut kamu? Berpengaruh sih. Sudah berarti berpengaruh ya. Kalau kita mau lihat peran kejaksaan, itu kan kejaksaan berfungsi untuk melakukan penuntutan, sehingga kalau kejaksaan tidak mampu berlaku netral untuk menciptakan yang ketong kenal sebagai level playing field, pertarungan di atas lapangan datar, maka jangan pernah berharap hukum itu akan berjalan secara lebih fair atau lebih adil. Yang kedua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 terkait dengan kejaksaan, fungsi dan tujuan daripada kejaksaan dibentuk sebagai cabang yang di bawah naungan eksekutif, berfungsi untuk menegakkan hukum dalam artian due process of law. Ketika dalam proses penuntutan kejaksaan tidak mampu menciptakan satu keberpihakan yang sifatnya fair atau adil, maka jangan pernah harap akan menciptakan ekosistem hukum yang lebih fair dan lebih adil. Kalau melihat bahwa kejaksaan berfungsi sebagai penegakan hukum,
Sehingga dibutuhkan memang peran kejaksaan yang notabene harus bersifat lebih fair, lebih tenang dengan berpegang pada asas-asas pembuktian ketimbang berpegang kepada persoalan-persoalan yang sifatnya emosional, politik, sentimental. Nah itu beta rasa kalau positioning jaksa dalam menegakkan hukum sebagai suatu lembaga justru nantinya akan membawa hukum ke arah keterjerembapan yang lebih fatal untuk penegakan hukum di Indonesia. Karena apa, kau tahu sendiri peran jaksa ini punya peran yang sangat bagus ini apa, karena kau tahu sendiri bahwa ketika dari rakyat kecil dia melakukan suatu pelanggaran itu ditindak setegas mungkin, tapi ketika orang yang punya jabatan yang paling tinggi, ketika masuk kejaksaan itu aku terlalu berbelit-belit begitu. Oke. Ya gimana ya? Pertama yang harus kita duduki kan dalam perkara due process of law atau penegakan hukum itu kan ada 3 lembaga tuh. 2 di bawah naungan pemerintahan, diantaranya polisi, dan yang kedua adalah kejaksaan, sampai ketiga adalah pengadilan. Nah, tambah 1 pengacara, officium nebulae. Tapi ketika kejaksaan dalam status yang tadi saya sebut sebagai penegakan hukum, melihat dalam status seseorang berdasarkan jabatan, rasa-rasanya ya hanya tinggal menghitung waktu aja kapan hukum di Indonesia ini akan rubuh begitu. Kalau ketong berkaca pada suatu asas yang dikenal before of the law, pasal 27 Undang-Undang Dasar yang mengatakan semua orang sama di depan hukum, dalam artian untuk mengakses hukum, maka positioning kejaksaan berfungsi untuk memberikan hak hukum yang setara baik kepada mereka-mereka yang mencari positioning keadilan melalui jalur penuntutan kejaksaan, sehingga dalam prosesnya kejaksaan harus melakukan penuntutan dengan menjunjung tinggi asas quality before of the law, kesetaraan untuk mengakses hukum. Jadi di situ mau statusnya dia kaya ataukah miskin, kejaksaan harus meletakkan posisi bahwa baik yang kaya ataupun miskin memiliki accessibility yang setara untuk sampai pada posisi ini mendapatkan hak-hak hukumnya. Begitupun juga di dalam pengacara. Jadi makanya pengacara berfungsi juga untuk melindungi hak-hak hukum daripada kliennya. Kejaksaan berfungsi untuk melindungi hak daripada warga negara, maka kejaksaan itu kan dikenal sebagai pengacara negara tuh. Untuk apa? Untuk membela hak-hak hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi tanpa memandang dia kaya ataukah miskin, tapi hak hukumnya yang harus dibela oleh kejaksaan. Beta rasa begitu. Apa tapi apa ketika kejaksaan ini apa dong melanggar kode etik ini? Apakah itu ada hukuman penjara atau langsung dipecat? Kalau dalam kode etik sepanjang sepengetahuan saya, kode etik itu kan kode of conduct tuh. Maka problemnya dia tidak ada dalam perkara unsur pidana, tapi dalam proses pemecatan atau pemberhentian tuh. Dengan kata lain, kode of conduct hanya mengatur problem etika yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilanggar oleh seorang jaksa. Lain lagi kalau prosesnya adalah proses hukum yang sifatnya adalah pidana. Itu pasti dibawanya ke Supreme Court atau yang ketong kenal sebagai pengadilan tuh. Pasti dibawa ke situ. Jadi kalau kode of conduct atau kode etik itu problemnya adalah proses pelanggaran kode etik yang sanksinya bukan berupa sanksi pidana, pemenjaraan, ganti rugi, enggak, tapi sanksinya adalah pemberhentian. Dengan kata lain, kalau seorang kejaksaan melanggar kode etik, ya pasti akan diberhentikan dari kejaksaan jabatannya, fungsinya kejaksaannya. Tapi kalau dalam pelanggaran kode etik itu diikuti dengan satu perbuatan pidana, maka proses dia akan dibawa ke dalam perkara pidana, maka dirumuskan dalam proses persidangan, bukan lagi persoalan kode etik. Simpelnya itu kode etik itu pelanggaran atas hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik itu adalah seseorang yang dengan sengaja menyimpang dari perbuatan yang seharusnya atau bisa dihindari untuk tidak dilakukan. Itu tuh pelanggaran kode etik tuh.
Jadi berlaku fair, itu kan pelanggaran kode etik. Berlaku tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Gitu. Jadi kode of conduct atau kode etik profesi sebagai seorang jaksa adalah menjunjung tinggi asas yang dikenal dengan due process of law, penegakan hukum, menjunjung tinggi asas yang dikenal before of the law, menjunjung tinggi digninitas atau martabat manusia, menjunjung tinggi karitas atau kebenaran, dan veritas yaitu kejujuran. Nah, itu yang menjadi dasar-dasar fundamental daripada apa yang kita kenal sebagai kode of conduct dari kejaksaan. Karena kode of conduct-nya itu nyaris sama semua. Kode etiknya baik di kepengacaraan, menjunjung tinggi karitas atau kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi veritas, kebenaran, menjunjung tinggi digninitas. Yang basisnya adalah before of the law, semua orang setara untuk mengakses hukum. Ya kita rasa begitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah itu dari saya, kalau lebih itu dari teman-teman. Ketika seorang jaksa jatuh, bukan hanya dirinya yang rugi, tetapi juga harapan orang yang percaya kepada keadilan. Bahwa integritas adalah hal yang tidak bisa dijual.